Kita akan melakukan langkah-langkah sesuai dengan tugas Komdigi yang diamanatkan di undang-undang ini. Ketika menemukan hoax dan juga ujaran kebencian. Atau langkah-langkah dari kewenangan Komdigi, teman-teman bisa cek sendiri ya. Salah satunya adalah melakukan take down. Jadi melakukan take down itu adalah juga bagian dari proses langkah hukum yang memang menjadi kewenangan Komdigi. Tentu yang akan kita lakukan, ini kan ada beberapa media ya, bukan media ya, mungkin saya nggak tahu media atau bukan, tapi seolah-olah akan ada gugatan dan lain-lain yang tidak benar, itu bukan kewenangan Komdigi. Komdigi jelas menyatakan bahwa langkah yang diambil Komdigi adalah sesuai kewenangan Komdigi. Perselisihan antara Amin Rais dan pihak Komdigi ini menambah daftar panjang dinamika politik di tanah air. Di satu sisi, kebebasan berpendapat menjadi hak setiap warga negara. Namun di sisi lain, batasan mengenai fitnah dan ujaran kebencian di ruang digital tetap diatur ketat oleh undang-undang. Tindakan tegas Komdigi dalam melakukan take down konten dari Amin Rais yang dianggap berita bohong dan ujaran kebencian menunjukkan komitmen pemerintah dalam menjaga ruang digital dari narasi yang memecah belah. Namun, keberanian Amin Rais untuk melaporkan balik juga menjadi potret perlawanan atas apa yang ia sebut sebagai hak personal. Kan Kodari sudah melakukan klarifikasi. Kenapa video itu harus tetap di-take down oleh Komdigi? Gini, yang pertama Komdigi menurut gue ya, dia nggak punya skema communication crisis. Ini mesti gimana nih? Men-take down itu memang kemudian dia pikir menyelesaikan masalah, itu kan enggak. Banyak orang pasti yang sudah merekam itu. Terus Pak Amin Rais himself pasti masih punya videonya gitu ya. Jadi communication crisis handle-nya itu menurut gue minim banget nih. Sangat apa ya, zaman purba gitu loh bro. Ada yang gak suka take down aja, ada yang gak suka take down. Memang itu untuk menghindari video itu tersebar kemana-mana. Tapi memang harusnya ada hal lain yang bisa dilakukan oleh Menteri Mutia tuh. Kalau lu tanya apa, ya kan gue bukan menterinya. Menteri Mutia ini ya perempuan yang sangat pinter, tangguh, jurnalis backgroundnya dia. Iya, harusnya dia paham dong. Harusnya paham ya. Harusnya paham harus melakukan apa gitu ya. Tapi gue justru di case-nya Amin Rais ini, gue oke juga sama Teddy, dia nggak reaktif loh bro. Maksud gue kan itu tuduhan lumayan ya. Betul. Kalau bete kan, dia sebagai pejabat negara, emang kalau dia reaktif tuh makin rame lagi. Tapi ya dia biasa-biasa aja. Gue sempet bikin video sendiri tuh bro di TikTok. Gue bilang ini beneran Amin Rais atau AI sih gitu. Tapi sebelum kita tapping ini kan dia memberikan klarifikasi tuh bahwa dia merasakan ada sesuatu yang berbeda gitu ya. Ya jadi akhirnya begitu di take down yang lo bilang tadi, orang akhirnya cari-cari tahu sendiri deh ini ada apa sih sebetulnya gitu. Tapi kalau menurut gua case ini tim komunikasi pemerintah harus menghandle properly gitu ya. Jangan sampai kemana-mana, kan ini adalah isu yang sebetulnya beredar di WA group kan bro. Hal-hal yang sangat sensitif gitu ya. Nah gitulah. Dalam dunia politik, batasan antara ranah privat dan publik seringkali menjadi bias. Kasus konten Amin Rais yang mengangkat isu sensitif ke ruang publik menjadi pelajaran berharga tentang bagaimana tokoh bangsa seharusnya berkomunikasi. Apakah kritik harus selalu disampaikan secara terbuka, ataukah jalur personal lebih efektif untuk menjaga kondusivitas negara? Begitulah pandangan Henry Satrio mengenai polemik konten Amin Rais dan bagaimana tim komunikasi pemerintah seharusnya merespon krisis komunikasi di era digital. Kedewasaan politik diuji bukan hanya dari bagaimana kita melontarkan kritik, tapi juga bagaimana kita merespon kritik tersebut tanpa reaktif yang berlebihan. Selamat datang Pak Amin Rais. Ada salam dari Teddy Indrawijaya Pak. Tapi Komdigi itu tidak baca putusan MK ya. Putusan MK itu mengatakan yang namanya lembaga kepresidenan, kepala negara, kepala pemerintahan itu
tidak bisa menggunakan pasal-pasal Undang-Undang ITE untuk melindungi dirinya. Karena ada Pak Amin Rais, saya belok sedikit ya kan, gitu. Kenapa? Karena yang boleh itu adalah ya manusia-manusia, tapi lembaga, kepala negara, pejabat negara itu nggak boleh. Jadi kalau misalnya kita mengkritik pejabat negara, pemerintahan negara nggak ada masalah sesungguhnya. Oh tapi itu masalah pribadi. Persoalannya adalah ketika kita menjadi pejabat publik, ruang pribadinya itu semakin sempit. Bu Husnul Maria ya, Profesor Husnul Maria yang pintarnya minta ampun, tetapi sayang Prabowo tidak pernah menengoknya. Padahal 2019 saya berhadapan dengan bukan 2019, 2014 saya berhadapan dengan Bu Husnul. Saya mendukung Jokowi, beliau mendukung Prabowo Subianto. Alhamdulillah, semua kita salah. Jadi beliau salah, saya juga salah gitu ya. Dan terakhir rupanya ada Bang Kaban di sini juga. Oh Bang Kaban masih tetap Partai Umat ya. Tapi yang di Jakarta nggak pernah ngaku dia. Tidak mengaku Partai Umat, ngakunya kami dia katanya. Ya, saya mau bicara dua hal yang besar. Pertama, report saya mengenai ijazah ya. Kita ngomongnya begini-begini aja ya, nggak usah ngotot-ngotot ya. Nah, yang kedua, saya kira saya mau bicara tentang sistem pemerintahan dan penilaian kita terhadap Prabowo Subianto ya. Karena kita harus kasih limit juga. Kalau Bu Husnul kan tidak kasih limit ya. Kalau saya mengatakan sebenarnya dari awal, from the beginning, saya tidak percaya dengan pemimpin yang menggapai kekuasaan dengan cara curang. Karena itu saya declare, saya tidak akan masuk pemerintahan walaupun ditawari misalnya. Alhamdulillah tidak ditawari juga. Tetapi yang paling penting percaya diri kan, saya tidak akan masuk. Tetapi saya tetap mendorong orang-orang baik untuk masuk pemerintahan. Alhamdulillah ya, teman kita Jumhur Hidayat masuk. Tetapi apakah dia tetap baik, stay orang baik setelah di dalam? Nah, kita nanti lihat buktinya. Karena kadang-kadang begitu di luar baiknya minta ampun, begitu di dalam ternyata bagian juga dari sebuah sistem yang korup. Nah, ini tantangan bagi kita ya. Karena itu bagian dari rekomendasi nanti. Apakah kita memberikan waktu pada pemerintahan Prabowo atau kita sudah harus bersikap? Oke. Saya mau report dulu mengenai ijazah palsu ya. Ijazah asli atau palsu? Saya ada pantun. Pantunnya adalah nanti bilang cakep ya. Bocil-bocil main tali. Main talinya dengan sapu lidi. Aku kira ijazahnya asli. Ternyata punyanya Mukidi. Selamat datang Pak Amin Rais. Ada salam dari Teddy Indrawijaya Pak. Tapi Komdigi itu tidak baca putusan MK ya. Putusan MK itu mengatakan yang namanya lembaga kepresidenan, kepala negara, kepala pemerintahan itu tidak bisa menggunakan pasal-pasal Undang-Undang ITE untuk melindungi dirinya. Karena ada Pak Amin Rais, saya belok sedikit ya kan, gitu. Kenapa? Karena yang boleh itu adalah ya manusia-manusia, tapi lembaga, kepala negara, pejabat negara itu nggak boleh. Jadi kalau misalnya kita mengkritik pejabat negara, pemerintahan negara nggak ada masalah sesungguhnya. Oh tapi itu masalah pribadi. Persoalannya adalah ketika kita menjadi pejabat publik, ruang pribadinya itu semakin sempit. Yang ada ruang publiknya semakin besar. Tapi kalau kita bukan pejabat publik, ruang pribadinya masih besar. Tapi ruang publiknya juga ada. Seperti saya misalnya ruang publiknya ada karena saya podcaster misalnya. Bu Husnul pembicara publik. Makanya kadang-kadang diserang kiri kanan, nggak apa-apa. Itu kan konsekuensi jadi person in public, bukan man in public, person in public, Bu Husnul ya. Allahu Akbar. Jadi nggak apa-apa sebenarnya.
Nah, coba Komdigi dia tidak paham. Apalagi menggunakan pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE 1/2024 yang juga dikenakan kepada ijazah palsu ini. Nggak bisa juga. Karena undang-undang itu bicara tentang ujaran kebencian yang berbasis suku, agama, ras. Ya kan? Kemudian ada disabilitas mental, fisik dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Jadi ini kan masa kita mempertanyakan soal Teddy Indrawijaya, tiba-tiba kita bicara mengenai soal suku, agama dan lain sebagainya. Enggak, ya. Ini bicara tentang soal integritas, soal hal-hal yang sebenarnya patut ditanyakan. Tetapi nanti kita berhadapan di pengadilan. Sontoloyo saya bilang. Kenapa? Karena ini sidang pidana, kecuali perdata, di mana ada equal party 1 lawan 1. Dan itu dihindari terus oleh Jokowi. Dihindari terus. Patternnya Jokowi baik dulu maupun sekarang. Ada orang itu. Memang benar Joko Widodo namanya. Pertanyaannya adalah ketika Mukidi mau jadi wali kota, atau jangan-jangan sebelum wali kota ya, ada kebutuhan bekerja dan lain sebagainya, kita nggak tahu persis. Kemudian bisa jadi kemudian ijazah itulah yang dipakai. Tapi persoalannya adalah ini kan ijazah sarjana muda. Ini sekali lagi hipotesis ini ya. Ini ijazah sarjana muda. Bagaimana kemudian kalau saya pengen jadi insinyur misalnya, maka harus ada spesimen yang ijazah penuh. Maka spesimen ijazah penuh dipakai sebagai landasannya, tapi fotonya menggunakan foto yang ada ini. Karena mencari foto masa lalu emang gampang. Ada nggak kira-kira yang sarjananya tahun 85 dan kita punya pas fotonya masih sekarang? Ada. Saya pun nggak bisa lagi mendapatkan pas foto dari tahun itu misalnya.